mencari ilmu, perintah agama, dari ayunan sampai usia senja. Bergegaslah wahai manusia, menambah bekal menuju surga. Assalam, assalam, ayo sinau agama Islam. Assalam, assalam, di TVRI Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kembali kami menyapa Anda di Assalam, Ayo Sinau Agama Islam. Satu program yang luar biasa dari TVRI Jawa Timur yang hadir setiap hari Jumat mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Ya, dan seperti biasa acara ini berjalan selama 1 jam ke depan, akan bersama narasumber-narasumber yang berbeda setiap episode. Dan kali ini kita akan bersama Ustadz Herman Sutaman LC. Beliau merupakan dosen di STIT Lukman Al-Hakim dan sebagai narasumber kita pada sore hari ini. Sebelumnya perkenalkan saya Edi Prasetyo yang akan menemani Anda dari awal sampai akhir acara nanti. Kita sapa terlebih dahulu Ustadz Herman Sutaman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz nggih? Alhamdulillah. Kegiatannya masih sibuk di fakultas nggih Ustadz? Oh enggak bisa, insyaallah bisa diatur mudah insyaallah. Begitu, baik. Nggih. Baik Ustadz, tema kita pada sore hari ini yakni tentang antara doa dan bala. Seperti itu Ustadz nggih. Kita bagaimana tahu bahwasanya antara doa dan juga bala ini merupakan memiliki makna yang tersendiri. Namun apa korelasi dari antara doa dan juga bala? Monggo Ustadz. Baik, kita sapa dulu para pemirsa TVRI Jawa Timur di mana berada. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan liman wajadana bi qudrati ala wifaqi muqtada iradati wa huwa ala i'damina qadir kama bi kulli fi'lina khabir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya dalam menjalankan hidup dan kehidupan di dunia ini, tidak ada satu orang pun yang ingin mendapatkan malapetaka. Betul, betul Ustaz. Tidak ada. Ingin hidupnya sengsara, itu tidak ada. Dan di sini ternyata ada ucapan yang sangat ampuh dan sakti. Luar biasa. Ustaz? Itu adalah doa. Doa. Iya, doa ini dapat menolak bala. Makanya kita lihat di dalam kitab Al-Jawabul Kafi karangan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau berkata begini. Walid du'a ini walahu, ini maksud di mana di sini adalah walid du'a ma'al bala'i salasatu maqamatin. Antara doa dengan bala ini ada 3 kondisi. Ada 3 kondisi. Apa aja itu Ustaz? Apa saja jemaah pemirsa TVRI di mana Anda berada? 3 kondisi ini antara doa dan bala. Yang pertama, an yakuna aqwa minal bala'i fayadfa'uhu, kata beliau. Yang pertama adalah doa ini lebih kuat daripada balanya. Sehingga apa fungsinya? Fayadfa'uhu. Maka doa ini dapat menolak bala tersebut. Jadi doanya lebih kuat. Ketika berdoa kepada Allah khusyuk, kemudian hatinya selalu hadir dalam keadaan suci, ikhlas, menjauh dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga doanya kuat dan tembus kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sehingga bala yang awalnya mau turun kepadanya maka tertolak dengan adanya doa tersebut. Jadi yang pertama ini. Yang pertama adalah doanya lebih kuat daripada balanya sehingga dapat menolak bala yang akan turun kepadanya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata beliau, an yakuna at'af minal bala. Yang kedua, doanya ini lebih lemah
daripada balanya. Fayaqwa alaihil bala'u wa yusabu bihil abdu. Itu bahasa beliau yang beliau gunakan. Sehingga bala yang lebih kuat daripada doa itu akhirnya mengalahkan doanya. Dengan demikian fayusabu bihil abdu. Sehingga hamba tersebut, seseorang tersebut terkena bala. Dilanjutkan di situ, walakin qad yukhaffifuhu wa in kana dha'ifa. Tapi dengan adanya doa ini juga berfungsi. Meskipun orang tersebut terkena bala, maka dapat meringankan. Baik. Luar biasa. Dapat meringankan. Kemudian yang ketiga, Masya Allah, ini yang ketiga. An yataqawama. Antara doa dan bala ini saling berlawanan. Berseteru, bertanding. Wa yamna'u kullu wahidin minhuma sahibahu. Seimbang, saling mencegah, saling menolak. Nah, disinilah nanti bermain. Di mana yang mana yang paling kuat antara keduanya, antara doa dan bala ini. Baik. Luar biasa. Dan kita kalau teliti terhadap sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda begini. La yughni hadar min qadar. La yughni hadar min qadar. Tidak cukup jemaah. Hati-hati itu tidak cukup untuk melawan qadar. Tidak cukup hati-hati itu kalau kita berhadapan dengan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan itu tadi. Ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami ulangi lagi. Jadi tidak cukup kehati-hatian. Kita berhati-hati berlawanan dengan atau menghadapi qadar dari Allah Subhanahu wa taala, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wad du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil." Doa itu bermanfaat terhadap apapun yang akan turun kepadanya. Di antaranya di dalamnya adalah bala. Wa mimma lam yanzil, dan termasuk juga bala yang belum turun. Dan dilanjutkan lagi oleh Rasulullah, wa innal bala'a la yanzilu fayalqahu ad-du'a'u faya'talijani ila yaumil qiyamah. Nggih. Wa innal bala'a la yanzil. Bala itu pasti turun. Akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi di sini? Fayalqahu ad-du'a'u, fayalqahu ad-du'a. Lalu ditemui oleh doa. Berjumpa dengan doa. Nah, keduanya ini faya'talijan, saling tolak menolak. Ila yaumil qiyamah, sampai pada hari Kiamat. pada hari kiamat. Oleh karenanya jemaah, kita setuju dan sepakat bahwa kita tidak ingin mendapatkan malapetaka. Betul. Masuk di dalamnya adalah bala ini. Bala. Maka salah satu solusi yang sangat luar biasa untuk menolak bala ini, baik yang akan turun atau yang sedang turun atau yang telah turun, maka salah satu solusi yang sangat ampuh dan sangat kuat, ucapan yang sangat sakti itu adalah doa. Doa. Baik. Doa ini, ya, Nggih. Ustadz Adi, bisa menolak turunnya bala. Subhanallah. Pertama. Yang kedua, kalau bala ini sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antaranya fungsinya juga bisa menghilangkan. Oke. Apalagi posisi doanya, kekuatan doanya lebih unggul daripada balanya. Kemudian bisa meringankan. Oleh karenanya, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada yang kami muliakan, kita semangat terus dan sungguh-sungguh untuk selalu memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orangnya dilihat bagaimana ketika dia berdoa. Ikhlas tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala di saat berdoa. Baik. Kemudian selain dia ikhlas, di saat berdoa ini khusyuk. Hatinya hadir ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak sekedar mengangkat kedua tangan. Sementara hati dan pikirannya kemana-mana. Bahkan tidak tahu apa yang diucapkan. Dan ini mustahil untuk dikabulkan. Sehingga lemah. Karena manajemen dakwahnya tidak tepat.
Baik. Apalagi pakaian yang digunakan haram, tempat yang digunakan haram, minumannya haram. Itu juga berpengaruh dengan Berpengaruh. kekuatan doa itu tadi Ustaz. Betul, sangat berpengaruh. Makanya Rasulullah SAW di akhir hadis bersabda, fa anna yustajabu lahu. Ada orang yang perjalanan kemudian mengangkat kedua tangannya mengatakan ya Rab, ya Rab, ya Rab. Wa malbasu haram, wa mat'amuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah. Baik. Ini sangat berdampak sekali akan ditolaknya doa tersebut. Jadi makanannya pastikan halal, tempatnya pastikan halal, Oke. kemudian ikhlas, kemudian khusyuk, tadarru, hati hadir, pikiran hadir ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, bagaimana jika ketika kita sudah mencoba untuk ikhlas, untuk khusyuk dan sebagainya, tapi doa kita masih belum, kita rasa masih belum dikabulkan oleh Allah Ustadz mengenai doa. Dan sedangkan bala itu seperti kayak kemarin itu Ustadz ya lagi PPKM, ada COVID, itu apakah juga termasuk bala juga Ustadz? Baik, begini. Pertama saya ingin mengatakan dan menyampaikan sabda Rasulullah SAW. Allahumma sholli alaihi. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dan kalian yakin. Ini penting ini. Sehingga nanti tidak goyah dalam hati. Baik. Wah, punya saya ini kok enggak diterima doa. Wa antum muqinuna bil ijabah. Harus yakin bahwa doa kita ini diijabah, diterima oleh Allah SWT. Okay. Tapi juga perlu diingat di hadis itu disebutkan wa'lamu Okay. annallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doa yang datang dari hati yang lengah, yang lalai, yang main-main. Main-main berdoa. Tangan betul diangkat, tapi hati nggak tahu apa yang kemana-mana. Ucapan pun nggak sadar apa yang diucapkan. Ada yang seperti itu juga Ustadz ya? Kemungkinan. Kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan Tidak menutup Ustadz ya, kemungkinan. karena kita kan banyak Iya. ya. Baik. Baik, itu tadi termasuk yang masalah PPKM atau pandemi inilah. Baik. Ini apakah termasuk bala Baik. atau apa? Bisa masuk. Baik. Karena bala itu, kalau sebenarnya bala itu kalau di dalam bahasa Arab ya, itu bermakna ikhtibar. Bermakna ikhtibar. Bermakna ikhtibar, ujian. Pujian. Bermakna cobaan. Dan ini kalau bala ini bisa berlaku kepada sesuatu yang kita berlaku kepada kebaikan ataupun keburukan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai bentuk ujian. Nah, ini bisa dimasukkan, pandemi ini termasuk juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apakah kita ini tergolong kepada orang yang sabar, tergolong kepada orang yang teguh. Makanya di dalam surah Muhammad ayat yang ke-31 Allah SWT berfirman, "Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wasabirin." Wala nabluwannakum hatta na'lama al-mujahidina minkum wasabirin. Dan sungguh pasti akan kami uji kalian. Sehingga kami mengetahui siapa ini orang-orang yang betul-betul kuat, siapa yang orang-orang yang betul sabar, siapa orang yang hanya main-main. Nah, pandemi ini Masya Allah, termasuk ini sekarang saya pakai masker ya. Diuji ya Ustaz. Diuji juga ini. Masya Allah. Tidak boleh buka masker, ini kadang napas ke atas, tapi Baik. ini bersabar insya Allah. Baik, Ustaz. Mudah-mudahan barokah dan Kita harus bersabar dulu Ustadz untuk Iya. melanjutkan, karena pemirsa kita akan balik lagi selepas yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di Assalam dari TVRI Jawa Timur. Assalam di TVRI Jawa Timur. Assalam. TVRI dimanapun Anda berada, Anda yang baru bergabung bersama kami, Anda di Assalam, ayo sinau agama Islam. Kali ini kita bersama narasumber kita, yakni Ustadz Herman Sutaman, membahas antara doa dan juga bala. Ustadz, dari perbincangan kita tadi, apa sebetulnya korelasi antara doa dan juga bala ini Ustadz? Baik, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada yang kami muliakan. Antara doa dan bala ini perlu diketahui bahwa kedua-duanya sejatinya adalah qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan baik. Ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang berniat untuk berdoa setelah sholat. Tapi ternyata setelah sholat ada yang memanggil, kemudian ada keperluan, pada akhirnya tidak melakukan doa. Doa itu. Tidak melakukan doa itu sendiri, padahal sudah direncanakan.
Kemudian kedua-duanya ini ada istilah keterkaitan antara sebab dan musabab. Oke. Terjadinya bala biasanya tidak ada sebab. Begini. Imam Ghazali rahimahullah taala berkata, ini dinukil oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Adhkar Nawawi. Beliau mengatakan, fa in qila, apabila dikatakan, ma faidatud du'ai ma annal qada'a la maradda lahu. Apa sih gunanya doa ini kalau qada itu sudah tidak bisa ditolak lagi? Ya kan? Betul. Apa sih? Ini banyak pertanyaan begini. Apa sih gunanya kita berdoa kalau qada sudah tidak bisa ditolak lagi? Beliau menjawab begini dan menyampaikan begini kepada kita. Ini pendidikan yang luar biasa. Kata beliau, fa'lam bi anna du'a Baik. min jumlatil qada. Baik. Fa'lam bi anna du'a min jumlatil qada. Ketahuilah bahwa doa ini untuk menolak bala. Baik. Doa ini untuk menolak bala termasuk qada juga. Kita misalkan berdoa kepada Allah, tolong ya Allah selamatkan kami dan keluarga kami dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Itu luar biasa. Dan itu juga ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, mari kita selalu getarkan hati kita ini, gerakkan jiwa dan pikiran kita ini untuk selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustadz, ini banyak sekali pemirsa yang juga ingin terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala melalui doa ini, Ustadz. Dari video ini ada pertanyaan dari Emi Surabaya. Kita simak videonya berikut ini. Perkenalkan, nama saya Emi. Saya tinggal di Surabaya. Pada kesempatan sore hari ini, saya ingin menanyakan kepada Pak Ustadz masalah takdir dan bala. Soalnya gini Pak Ustadz, di zaman kita, orang tua kita itu kan kalau ada masalah apa aja kan mesti dibilang jangan lakukan itu, nanti kena bala. Terus ada orang ketimpa, jangan, memang sudah takdir. Nah ini yang saya mau tahu Pak Ustadz ya, apa bedanya takdir dan bala dalam agama kita? Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih, pertanyaan bagus sekali Ustadz. Apa perbedaan dari doa dan juga bala nih Ustadz? Baik. Luar biasa pertanyaannya ya. Masya Allah, kami ucapkan terima kasih. Pertama saya ingin menyampaikan begini, bahwa bala ini sejatinya adalah bagian dari ketentuan Allah, bagian dari takdir Allah SWT yang disebabkan adanya sebab. Kita bisa kenyang karena kita makan. Kita tidak haus karena kita minum. Betul. Kemudian tumbuh-tumbuhan ini bisa tumbuh dari tanah atau dari bumi karena adanya air. Jadi berarti al-ma'u sababun li khurujin nabat minal ard. Berarti air ini merupakan sebab tumbuhnya tumbuh-tumbuhan dari bumi. Nah sekarang bala ini adalah bagian dari takdir. Cuman persoalannya nanti biasanya di sini ada proses-proses untuk terjadinya itu. Sehingga itu nanti selalu ada jalur. Misalnya begini. Ada seseorang ya, pengen perjalanan. Okay. Ada seseorang pengen perjalanan. Kemudian akhirnya berangkat. Alhamdulillah berangkatnya selamat. Kemudian pulangnya selamat. Baik. Nah, nyampe di rumah ini karena ternyata pepergiannya itu adalah berdua ya, suami sama istrinya. Nah, biasanya ketika perjalanan mereka berdua ini membeli barang kesukaan mereka berdua. Nah, ketepatan pada waktu itu tidak membeli. Akhirnya bertengkar antara keduanya, bertengkar bahkan sampai kepada perceraian. Insyaallah. Apa penyebabnya? Penyebabnya apa? Penyebabnya tidak membeli barang yang disukainya. Disukai. Oke. Penyebabnya adalah tidak memberi barang yang disukainya, akhirnya terjadilah perceraian. Baik. Terjadinya perceraian ini ada sebab. Ya kan? Nah,
Ada sebab karena tidak membeli barang yang dia inginkan. Nah, pada puncaknya terjadilah perceraian antara suami istri. Dan ini adalah qadar. Soal qadar. Artinya terjadi perceraian dan ini juga adalah apakah dia juga termasuk bala? Bisa. Termasuk bala. Kenapa kok dimasuk bala? Karena bala itu dalam ruang lingkup bahasa Arab ya, dalam ruang lingkup bahasa Arab itu adalah ujian yang Allah berikan kepadanya, dan biasanya bala itu sejatinya lebih mengarah kepada sesuatu yang tidak disukai. Sesuatu yang tidak disukai. Kalau bahasa di dalam kitab Al-Ibtila wa Asaruhu fi Hayatil Muslim disebutkan itu, pengertian bala itu adalah ma yusabul insan min adza fi malihi au fi nafsihi au fi irdihi fi hadhil hayatil lati ya'ishuha. Jadi sesuatu yang mengena kepada seseorang yang tidak ia sukai, baik meliputi dirinya, hartanya, atau harga dirinya. Baik, doa request gitu Ustadz ya, balak request begitu maksudnya? Kenapa? Balak request, balak permintaan begitu Ustadz? Balak permintaan. Tidak ada sejatinya kita katakan sebenarnya orang itu tidak ada yang berkeinginan untuk mendapatkan bala. Baik Ustadz, kita ke video selanjutnya Ustadz. Ini dari Muhammad Dail Haromain dari Surabaya. Oh mohon maaf, dari Ismiatis di Sidoarjo. Berikut videonya untuk Anda. Saya mau tanya Pak Ustadz, saya mau lewat jalan A, ternyata di jalan A itu menurut saya bahaya. Saya pilih lewat jalan B, menurut saya itu aman. Ternyata di sana terjadi kecelakaan. Apa itu yang saya tanyakan? Apa itu termasuk bala? Apa itu termasuk takdir? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ismiati di Sidoarjo. Pertanyaannya masih tentang takdir. Apakah itu takdir atau bala? Begitu Ustaz. Ya. Tentang seorang sudah berikhtiar. Betul. Lalu setelah berikhtiar terjadi sesuatu yang tidak beliau kehendaki. Yang tidak diinginkan. Berarti ini tentunya sudah masuk pada takdir. Takdir, ketentuan yang Allah tentukan kepadanya. Sehingga itu terjadi. Akhirnya yang bahkan awalnya tidak menyangka sama sekali kan. Lewat ini dipandang sudah aman, sudah berikhtiar, lalu ternyata kecelakaan. Berarti itulah takdir yang beliau dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak bisa dirubah begitu Ustaz dengan doa Ustaz? Ada hadis begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaruddul qadara illa du'a." Ini hadis yang diriwayatkan oleh Thauban radhiyallahu taala anhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi dengan lafaz lain, yaitu la yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak qadar kecuali doa. Tidak ada yang bisa menolak qada kecuali doa. Nah, persoalannya ulama ini berbicara, ini qadar dan qada yang seperti apa? Yang bisa ditolak oleh doa. Yang bisa ditolak oleh doa. Apa semuanya bisa ditolak oleh doa atau sebagian saja? Kita tahu adalah istilah qada ataupun qadar yang istilahnya mubram, yang tidak bisa dirubah-rubah. Ada yang namanya istilahnya mu'allaq, yang bisa berubah-ubah. Artinya dengan adanya sebab sehingga qada dan qadar tersebut bisa berubah. Ada yang mengatakan begini, qada dan qadar itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Pencatatan qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala itu ada 4 tahapan istilahnya. Yang tidak bisa dirubah-rubah sama sekali itu yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz. Apa aja itu Ustaz? Nah, yang di Lauhil Mahfuz ini wallahu taala alam, Allah yang Maha tahu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang ditulis oleh malaikat yang diperintahkan oleh Allah di saat masih janin. 40 hari. In ahadakum yujma' fi batni ummihi 40 yawman alaqah, summa mudghah. Jadi nutfah, segumpal mani, segumpal darah, segumpal daging, lalu setelah itu fayu'maru al-malak. Diperintahkan malaikat fayamfahu kemudian menulis, kemudian diperintahkan untuk menulis 4 hal ya, di antaranya rizkinya, kemudian ajalnya, ya kan? Apakah akan tergolong kepada orang yang beruntung ataupun orang yang celaka. Nah, ternyata itu tahapan yang kedua. Kemudian ada yang istilahnya qada dan qadar ini sanawi. Ada istilah al-umri, ada as-sanawi, ada al-yaumi. As-sanawi itu tahunan ya. Qada dan qadar tahunan. Biasanya ini di malam Lailatul Qadar.
Oh, berarti Di malam ketentuan yang diturunkan setiap Ada tahun sekali? seumur hidup. Oke. Seperti ketika dijanin, dijalin, ketika malaikat ditugas oleh Allah untuk meniup kemudian roh, kemudian sekaligus tentang rezekinya, tentang ajalnya, kemudian sakiyun au Contohnya sa'id. sekali balik. Apakah beruntung ataupun celaka. Itu umri namanya, seumur hidup. Kemudian ada juga yaumi, harian. Yang ini sehat, yang ini sembuh, yang ini sakit. Nah, yang tiga ini bisa dirubah dengan sebab. Di antaranya sebab yang dapat merubah itu adalah doa. Maka Allah SWT berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 39, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Jadi sesuai dengan masyiah Allah ini bisa menghapus, kemudian bisa menetapkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ustadz, jika doa itu Allah itu juga menganjurkan kita berdoa. Tapi kenapa sih Allah itu juga menurunkan bala untuk umatnya, Ustadz? Baik, begini. Sejatinya Allah Subhanahu wa taala ini pengen menguji dan mencoba kita. Apakah kita ini betul-betul serius menyembah Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Dan tentu semuanya ada hikmahnya. Orang yang diberi bala ini kemudian bersabar misalnya, maka ini juga pun mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sadar bahwa sejatinya doa itu adalah ibadah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Artinya kalau kita berdoa berarti kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah Allah menguji kita, ketakwaan kita begitu, menguji Ustadz, kita, dengan ketakwaan ujian kita. yang diberikan kepada kita. Iya. Baik, Ustadz, kita ke video selanjutnya. Ini dari Mas Dail Haramain Surabaya, Ustadz. Berikut videonya, pemirsa. Saya ingin bertanya tentang kehidupan seseorang yang kadang itu merasa sedih, merasa susah. Karena apa? Karena keinginannya tidak dikabulkan oleh Allah. Padahal dia itu sudah rajin sholat, kemudian rajin mengaji, ya rajin beribadah lah. Dia berusaha beribadah semaksimal mungkin dengan salah satu tujuan supaya kehidupannya itu bisa makmur. Tapi pada kenyataannya rezekinya seret, Ustaz. Sedangkan dia juga melihat tetangganya yang tidak beribadah, rezekinya kok lancar. Nah ini Ustaz, bingung. Ini cobaan atau bala atau mungkin doanya belum dikabulkan, Ustaz. Mohon penjelasannya, Ustaz. Begitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dail Haramain dari Surabaya. Ini pertanyaannya yang hampir sama seperti apa yang saya sampaikan di awal-awal tadi, Ustadz. Sudah beristiqomah, sudah berdoa dengan ikhlas, sudah melakukan kebaikan dan sebagainya, tapi tetap Ustadz, namanya kehidupannya seperti ini aja. Tapi beda dengan tetangganya yang nggak pernah sholat, nggak pernah ini, tapi rezekinya lancar, Ustadz, mobilnya baru-baru begitu. Masya Allah, luar biasa. Baik, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, semoga kita tergolong kepada orang yang kaya, kemudian dermawan, dekat Amin, dengan Allah amin, SWT. amin, amin, amin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini sangat Allahumma penting sholli hadis wa ini sallim. untuk semuanya ya. Bagaimana sabda beliau? Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ismun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu iyyaha bi ihda salasin. Tidaklah orang Islam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana doanya ini tidak mengandung dosa, kemudian tidak memutus hubungan silaturahim, kecuali Allah beri 3 hal. Jadi jangan khawatir nanti berdoa, kok saya ini kok nggak dapat ya, sudah lama minta mobil kok nggak ada ini, nggak ada respon. Bukan, tenang. Pasti ada manfaatnya, ada gunanya. Oke. 3 di antara yang 3 ini. Apa aja Terus itu, apa Ustaz? aja yang 3 ini yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertama, inma an yu'ajjila lahu da'watahu. Ini yang pertama. Ketika kita betul-betul berdoa kepada Allah, memohon dengan khusyuk, dengan tadarruk, pakaian sudah halal, semuanya sudah halal, khusyuk, hati sudah terhubung kepada Allah, maka yang pertama bisa jadi di sini adalah imma an yu'ajjila lahu da'watahu. Allah menyegerakan pembalasan dan
diijabahnya doa itu dibalas di dunia langsung. Cepat. Prosesnya cepat. VIP Ustaz ya? VIP begitu? Oh, VIP kalau perlu. Masya Allah. Jadi cepat langsung nampak dampak dan pengaruh dari doa itu cepat terlihat. Ini yang pertama. Kalau ternyata dilihat-lihat 2 pekan, 3 pekan kok nggak ada ya. Padahal saya rajin sholat duha, rajin baca Al-Quran, ini kemana ini? Tapi ingat ya, kalau kita sholat jangan bertujuan karena pengen ini, pengen itu. Pengen saja ridho Allah SWT. Kemudian yang kedua, wa imma an yaddakhiraha fil akhirah. Ini yang kedua. Kalau misalnya ditunggu-tunggu 2 pekan, 5 pekan, bahkan 1 tahun rajin berdoa, kemudian ibadah ternyata nggak datang-datang, nggak kelihatan. Berarti itu pahala doanya akan diberikan oleh Allah SWT di akhirat, menjadi simpanan dan akan diberikan di akhirat. Ini luar biasa. Kemudian yang ketiga, Masya Allah, wa imma an yadfa'a anhu as-su'a mislaha. Yang ketiga ini, doanya ini bisa dapat menolak bala itu tadi, sesuai dengan kapasitas dan kuantitas kapasitas doa itu, kualitas doa itu. Sekuat apa kualitas doa yang dibacakan, yang dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi jangan khawatir ini kok susah sekali ya, mana ini ya. Jangan sampai. Pasti di antara yang 3 itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baik Ustadz, kita masih terus akan melihat video dari pertanyaan para pemirsa di rumah. Kita ke Sudarusman di Surabaya. Berikut videonya. Ingin menanyakan Ustaz perihal tentang kesulitan dan kesusahan itu kan hampir setiap hari ada Ustaz. Namun terkadang saya itu sudah berdoa, sudah berusaha semaksimal mungkin, berikhtiar, namun terkadang itu Ustaz masih susah untuk bisa direalisasikan oleh Allah itu. Kira-kira kalau sudah seperti itu apa ya Ustaz yang harus saya lakukan agar doa saya itu bisa lebih mudah untuk bisa dikabulkan Ustaz? Saya rasa itu mohon petunjuknya Ustaz. Mudah-mudahan dari pertanyaan saya ini juga bisa membantu Ustaz, tidak hanya untuk saya. Mungkin saya yakin untuk orang-orang yang lain juga mengalami masalah yang sama seperti saya ini Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sudarusman di Surabaya dengan pertanyaannya yang luar biasa. Monggo Ustaz, langsung ditanggapi ini Ustaz. Baik, ini tadi di pertengahan tadi saya sempat nyinggung ya, bagaimana agar doa ini dikabulkan oleh Allah dan cepat atau segera dikabulkan oleh Allah Taala. Kita sempat tadi nyinggung ada 3 hal tadi. Iya, ada 3 hal ya. Cuman satu sempat saya singgung tadi, bahwa doa itu akan mudah dan cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dilihat dari 3 sisi, yaitu OTW. Oke. Iya, O itu adalah orangnya yang berdoa. Itu sangat berpengaruh sekali. Apakah orangnya bersih dari dosa, bersih dari kezaliman, bersih dari kemunafikan, bersih dari kesyirikan, makanannya halal itu tadi, ikhlas berdoa ya kan? Khusyuk, terhubung dengan Allah Taala, ini akan sangat memudahkan sekali. Kemudian yang kedua T. T itu apa? Tempatnya. Ini juga berpengaruh, tempat yang kita tempati untuk berdoa. Tempatnya suci, tempatnya bersih. Akan berbeda orang-orang yang berdoa di tempat kotoran atau di kamar mandi dengan orang yang berdoa di samping Ka'bah misalnya. Masya Allah. Masya Allah, akan berbeda. Jadi yang kedua T itu adalah tempatnya. Jadi pilih tempat yang nyaman untuk kita memohon dan berdoa kepada Allah, bersih dan suci. Sehingga kita ini, hati kita ini dan pikiran kita ini betul-betul terhubung, ada koneksi yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tempatnya. Kemudian yang ketiga W, OTW. W, apa W di sini adalah waktunya. Waktu ini sangat luar biasa juga menentukan. Pilih-pilih waktu ya. Selain memang kita selalu berdoa, ada waktu-waktu yang lebih cepat lagi untuk diistijabah ataupun untuk dikabulkan doa kita itu. Di antaranya misalnya 1/3 malam, jam 2 malam bangun, mengangkat kedua tangan, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya lagi ketika sujud atau misalnya lagi antara adzan dan iqamah,
atau misalnya ketika turun hujan, ya, atau misalnya ketika khotib duduk di antara dua khutbah, misalnya, atau hari Jumat seperti sekarang ini, setelah sholat asar sampai adzan maghrib, ini adalah waktu mustajabah, waktu cepatnya diterimanya doa kita. Ya, begitu. Masya Baik, Allah. seperti itu Bapak Sudarusman. Semoga pertanyaan Anda terjawab dengan puas oleh Ustadz kita pada sore hari ini. Baik, pemirsa TVRI, jangan kemana-mana dulu. Kita akan kembali lagi selepas yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di Assalam. Ayo sinau agama Islam. Assalam, assalam di TVRI Jawa Timur. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Assalam, Ayo Sinau Agama Islam. Bersama saya Adi Prastyo dan juga bersama narasumber kami, yakni Ustadz Herman, yang luar biasa pada sore hari ini sudah membahas atau menjawab semua pertanyaan dari sahabat-sahabat di video. Ustadz, tentang yang jenengan sampaikan tadi tentang OTW Ustadz, diantaranya adalah ini orang Ustadz. Itu artinya berarti kita boleh Ustadz meminta doa kepada orang lain untuk mendoakan kita Ustadz. Kan tadi dijelaskan juga harus suci, harus ikhlas. Dan kita merasa tidak suci Ustadz. Dan masih menuju ikhlas itu masih sulit Ustadz. Bagaimana Ustadz kalau kita meminta doa dari misalkan dari kiai, dari Ustadz begitu Ustadz? Baik, tidak jadi masalah. Oke. Tidak jadi masalah. Kita misalkan menganggap ada tetangga kita atau guru kita atau kiai kita menganggap beliau lebih soleh, lebih dekat dengan Allah, lalu kita memohon kepada beliau ini, tolong doakan kepada Allah agar saya ini, ya kan, agar saya ini jadi orang yang beruntung dunia akhirat. Enggak jadi masalah. Dan itu bagus. Dan banyak sahabat-sahabat yang kadang minta kepada Rasulullah untuk didoakan kepada Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau sudah melalui Rasulullah, langsung tolong ya Rasulullah. Misalnya ini ada seorang sahabat Anas bin Malik. Baik. Anas bin Malik ini oleh umminya dibawa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Anas bin Malik. Beliau wafat pada tahun 93 Hijriah. Anas bin Malik ini dibawa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu umminya ini bilang, ya Rasulullah, hadza Anas bin Malik. Atika liyakhdimuka, fas'alullaha an yukassira aditail amruhu wa fas'alullaha lahu. Fad'ullaha lahu, begitu. Maksudnya begini, ya Rasulullah, ini anak saya Anas bin Malik. Saya pasrahkan kepada engkau ya Rasulullah untuk menjadi pelayanmu ya Rasulullah. Tolong doakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuknya. Oke. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk siapa? Untuk Anas bin Malik ini radhiyallahu taala anhu. Allahumma aksir malahu wa auladahu. Allahumma aksir malahu wa auladahu. Ya Allah, tolong banyakkan hartanya Anas bin Malik ini dan anak-anaknya, keturunannya. Akhirnya jadi orang kaya langsung. Di sini maksud kami berarti sangat-sangat bagus umminya Anas bin Malik memohon kepada Rasulullah SAW untuk mendoakan putranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya didoakan oleh Rasulullah dan akhirnya Anas bin Malik ini menjadi orang yang kaya, banyak hartanya, kemudian keturunannya bahkan disebutkan lebih daripada 100 keturunan dulu, tapi bukan Anas. Luar biasa kan? Soalnya jadi masalah. Masya Allah, luar biasa. Nah, ini biasanya kadang juga bingung nih Ustadz antara memilih doa yang ikhlas. Sebetulnya ada indikasi khusus nggak Ustadz kalau kita berdoa dengan ikhlas itu seperti apa sih Ustadz? Begini, dalam kita beramal itu di antara tolak ukur ya, di antaranya ya, tolak ukur bahwa amal perbuatan itu adalah perbuatan yang ikhlas atau doa yang ikhlas adalah di antaranya sama saja adanya sanjungan dan celaan kepadanya. Misalnya Ustadz Adi ini Masya Allah selalu berdoa ya, setiap sholat, setelah sholat selalu berdoa kepada Allah SWT. Ternyata ada yang menyanjung, ada yang mencela. Nah bagi Ustadz Adi ini nggak ada pengaruh. Celaannya tidak ada dampak, sanjungannya pun juga tidak ada pengaruh. Oh berarti ini adalah orang berdoa betul-betul semata dari Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara tanda orang yang ikhlas. Pujiannya tidak membuat besar, celaannya pun juga tidak membuat kecil. Baik, Ustadz, turunnya bala itu juga apakah termasuk ujian ketika doa kita mau dikabulkan Ustadz? Oh ya, begini, bala itu, karena di hadis tadi disebutkan wa innal bala la yanzil. Sesungguhnya bala itu mesti turun. Turunkan oleh Allah sebagai bentuk ujian. Betul. Karena memang sebagai bentuk ujian apakah ini mampu, kemudian apakah ini kuat. Termasuk para nabi ini orang yang paling berat ujiannya. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, summa salihun, summa al-amsal fal-amsal.
Orang yang paling berat ujiannya ini adalah para nabi, kemudian para sahabat, kemudian orang yang soleh, dan semisalnya. Dan Allah menurunkan bala ini tentu pada prinsipnya adalah, atau pada hakikatnya adalah ingin menguji dan mencoba kita. Kemudian doa ini dihadirkan adalah salah satu penyebabnya. Ini taming. Taming ya, sebagaimana kalau misalnya anak panah atau busurnya ini mau menembus seseorang, kemudian ada taming. Ada tamingnya sehingga anak panah pun tidak masuk kepada badannya. Ada senjata akan masuk, kemudian kita ada taming. Nah, taming inilah doa. Taming inilah doa. Nah, sejauh mana dan sebesar apa kekuatan taming ini sehingga busur ataupun anak panah itu tidak bisa menembus kepadanya. Baik. Begitu berarti intinya adalah dari dirinya sendiri, Ustadz G. Dari doa yang disampaikan, apakah benar-benar kuat, apakah ikhlas dengan ujian yang diberikan oleh Allah kepada dia sehingga mengabulkan doanya. Begitu, Ustaz. Dan yang sangat penting lagi adalah kita ini jangan sampai meninggalkan doa. Karena ini kita katakan tadi berdasarkan hadis itu bahwa doa ini adalah ibadah. Kan ingat, kalau sudah kita menyatakan ibadah, berarti ketika melakukannya mendapatkan pahala dari Allah SWT. Dan ini ada perkataan dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sangat menarik sekali. Beliau berkata begini, "Idza ulhimtumud du'a fal ijabata ma'ahu." Apabila kalian diberi petunjuk untuk berdoa, maka ijabah ada di situ bersama. Artinya di sini akan ada ijabah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang orang untuk berdoa saja, coba kita lihat realita yang ada. Yang dilihat ya di masyarakat kita. Banyak sekali orang setelah sholat langsung pergi. Padahal kita tahu bahwa setelah sholat adalah waktu istijabah untuk berdoa. Subhanallah. Kalau kita sudah mengatakan ibadah, maka setan akan bermain untuk menggagalkannya. Kenapa bisa begitu, Ustaz? Memang visi misi setan ini kan mencelakakan manusia, menghancurkan manusia. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala berkata, "Asy-syaitanu jathimun ala qalbi ibni Adam." Setan itu akan selalu berusaha keras untuk berada di dalam hati anak Adam. Untuk mengganggu terus. Tapi ketika anak Adam ini, fa idza ghafala wa nasiya, apabila dia lengah dan lalai, maka dia akan menggodanya dan akan menjerumuskannya. Tapi kalau hatinya ini penuh dengan zikir kepada Allah, penuh dengan doa kepada Allah, terhubung terus, maka setan pun akan minggir. Oleh karenanya, getarkan hati, ya, gerakkan jiwa untuk senantiasa berdoa kepada Allah. Karena doa ini juga sebagai bukti penghambaan kita kepada Allah. Bahwa kita ini betul-betul butuh kepada Allah. Ini bukti bahwa kita ini butuh kepada Allah, bahwa kita ini adalah hambanya dan membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Ustadz, tentang doa ini kan ada adab-adab atau tata cara berdoa. Sedangkan berdoa itu kalau menggunakan bahasa sehari-hari itu boleh nggak sih, Ustadz? Masya Allah, luar biasa. Pertama, saya ingin menyampaikan begini, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Di antara adab berdoa itu pertamanya, kita mengucapkan hamdalah. Atau memuji Allah dulu. Puji dulu Allah sekuat tenaga. Setelah itu baru minta apa yang kita inginkan. Misalnya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah yang Adad, yang Maha Pengasih lagi, Maha Penyayang, sayangilah aku. Jadi dipuji dulu, setelah dipuji baru kita minta. Itu jadi memuji Allah dulu. Setelah memuji di sini adabnya bersalawat dulu kepada Rasulullah. Bersalawat dulu. Jadi puji dulu kepada Allah, kemudian bersalawat kepada Rasulullah SAW. Lalu kita utarakan dan sampaikan keinginan kita. Nah, Allah senang kalau kita selalu minta kepada Allah. Bahkan orang yang tidak mau minta kepada Allah, Allah tidak suka kepadanya. Kenapa begitu, Ustaz? Sabda Rasulullah SAW, "Man lam yas'alillaha yaghdab alaihi." Orang yang tidak mau minta kepada Allah SWT, maka Allah tidak suka kepada orang tersebut. Oh, begitu. Ini menunjukkan bahwa Allah SWT karim, sangat dermawan, dan sangat senang kalau hambanya ini mau komunikasi dengannya. Luar biasa. Nah, ini penting ini juga. Ini hadis yang sangat luar biasa ini. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha hayyun karim yastahyi idza da'a ar-rajulu idza ar-rajulu rafa'ah yadayhi ilaihi ay yaruddahuma sifran khaibataini." Allah Subhanahu wa taala ini maha hidup, kemudian maha malu, kemudian maha dermawan ya. Malu kepada hambanya apabila hamba tersebut mengangkat kedua tangannya lalu dikembalikan dalam keadaan hampa dan kosong. Jadi jangan khawatir ya.
Jangan khawatir jemaah, insya Allah kedua tangan kita ketika diangkat dan kita khusyuk dan serius sungguh-sungguh minta kepada Allah tidak akan pernah kembali dengan tangan kosong. Apapun bahasanya Ustaz ya. Apapun bahasanya, mau bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Kalimantan, terserah. Sebab ada juga nih Ustaz di rumah nih biasanya, oh kalau doa nggak pakai bahasa Arab itu nggak diterima begitu kan. Oh enggak. Bahkan bisa saja bahasa sendirinya lebih antang hati. Oke. Kadang berbahasa Arab nggak ngerti apa yang diucapkan. Nah ini tidak tepat. Jadi kalau sudah bahasa sendiri misalnya nanti gunakan saja nggak jadi masalah. Tidak harus berbahasa Arab. Tidak harus berbahasa Arab. Yang sangat penting itu adalah kita mengerti apa keinginan kita itu sendiri. Jangan sampai kita mengeluarkan kosakata sementara kita sendiri nggak ngerti, nggak tahu. Nah, Baik. mengangkat kedua tangan kemudian berbahasa Arab tapi nggak ngerti apa yang diminta. Ini bagaimana? Seperti halnya misalnya, Ustadz Adi mengajukan proposal. Oke. Ustadz Adi sendiri nggak ngerti proposalnya itu apa isinya. Apalagi yang mau memberikan Bantuan. bantuan. Oke. Yang memberikan proposal saja nggak Nggak ngerti. ngerti. Mau bacaannya saja nggak ngerti apa artinya. Oke. Apalagi yang akan memberikan bantuan. Baik. Seperti itu Gitu. Ustaz. Jadi bahasa sendiri tidak jadi masalah. Tidak Bahkan jadi lebih masalah. mantap. Baik, Ustadz, doa adalah sesuatu kebaikan ya Ustadz. Bagaimana kalau doa itu diucapkan untuk membuat orang lain mengalami itu tadi Ustadz, seperti tema kita, kena bala dan sebagainya. Itu kan ada Ustadz, mendoakan orang lain yang jelek. Seperti bagaimana Ustadz itu? Baik. Pada prinsipnya, ya, kita itu mendoakan baik berdoa baik untuk kita, keluarga kita dan orang lain. Itu pada prinsip awal. Kecuali ada sebab-sebab tertentu, ada orang yang memang selalu melakukan kemungkaran, menghancurkan agama Islam ini, itu tidak jadi masalah. Ada doanya juga ya Ustadz? Mengganggu terus, tidak mau hidup kecuali mengganggu. Nafasnya ada, ucapannya adalah gangguan, ucapannya adalah menyakiti, tindakannya adalah gangguan. Nah, orang yang seperti ini tidak baik sekali. Maka ya, kita lihat dulu kondisinya, orang yang mau kita doakan celaka itu ataupun dia kena bala ini kita perhatikan orangnya. Jadi pada prinsipnya kami ingin mengatakan bahwa kita tidak boleh mendoakan jelek kepada orang lain. Itu pada prinsip awal. Kecuali nanti ada sebab-sebab khusus yang memang diperkenankan pada akhirnya untuk mendoakan orang lain tidak baik. Karena itu tadi selalu mengganggu, kemudian selalu mau merongrong dan merusak agama Islam ini. Baik. Misalnya. Ustadz, bagaimana cara membedakan jika itu bala atau ujian dari Allah Ustadz? Baik. Begini. Kata bala itu sebenarnya dalam bahasa Arab itu dia sudah memang punya arti ujian. Ya. Kalau kita kembali kepada tata bahasa Arab ya. Baik. Bala itu memang punya arti ujian. Al-ikhtibar. Makanya al-bala'u huwal ikhtibar. Bala itu adalah ujian. Cuman di bahasa Indonesia, kalau kita misalnya ngecek KBBI itu, bala ya, dia bermakna malapetaka. Artinya memang sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah kita sekarang mau yang mana ini? Nah kalau misalnya bermakna malapetaka, ataupun sesuatu yang menimpa kita ini, yang kemudian kita tidak inginkan, tentu pada hakikatnya, sejatinya ya, ini termasuk ujian sejatinya yang menimpa kita. Apakah kita, begini, kita sabar ketika diuji, ya, bersabar ketika diuji, bersyukur ketika diberi. Ini penting, bersabar ketika diuji, bersyukur ketika diberi. Nah saat kita ini diuji, ini kan berat, misalnya orang yang kena bala, sesuatu kekurangan terus, misalnya kekurangan harta, keluarga berantakan, ini kan tidak nyaman dan tidak menyenangkan. Betul. Nah ini sejauh mana kekuatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga tidak banyak mengeluh kemudian akhirnya tidak mau menyembah Allah atau bahkan menjauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Naudzubillah. Baik. Masya Allah, luar biasa Ustadz. Baik Ustadz, kita mungkin bisa digarisbawahi dari perbincangan kita di sore hari ini Ustadz tentang antara doa dan juga bala Ustadz. Begini, pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun Anda berada yang kami muliakan. Oke. Sesungguhnya doa kemudian bala yang Allah turunkan ke kita ini adalah dalam rangka menguji sejauh mana kekuatan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, sejauh mana penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan ingat, jangan sampai kita ini merasa lemah untuk berdoa sehingga meninggalkan doa. Baik. Baik Ustadz, mungkin bisa untuk sebagai pamungkas di perbincangan kita pada sore hari ini, bisa ditutup dengan doa terlebih dahulu Ustadz. Doa ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Ghafur ighfir lana, ya Arhamar Rahimin irhamna, ya Latif ultub bina, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anta rizquna rizqan halalan wasi'an wa amalan mutaqabbalan wa ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Baik Ustadz, terima kasih sudah berkenan hadir di studio TVRI. Pemirsa, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya Adi Prasetyo pamit undur diri dari Assalam. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usia senja, bergegaslah wahai manusia, menambah bekal menuju surga. Assalam, assalam, ayo sinau agama Islam. Assalam, assalam, di TVRI Jawa Timur.